Jadi kita berterima kasih kepada Ibu Juli, Bupati Ende, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian dan Presiden Jokowi. Mereka luar biasa. Tentunya beliau menjawabi dengan memberikan bantuan berupa Alsintan dari beliau bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, sehingga bantuan tersebut sudah bisa sampai dan diharapkan para petani kita untuk menggunakan dan bekerja secara profesional dengan menggunakan alat ini. Bapak Theodorus, bagaimana tanggapan Bapak dengan bantuan yang diberikan oleh Ibu Juli lewat beliau Bapak Erik Rede? Ya, kami sangat bersyukur dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Erik Rede, Bapak Bupati, Ibu Yuli, dengan Gubernur. Kami dengan bantuan ini kami memudahkan pekerjaan kami. Nuamuri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 9 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Kelimutu. Desa yang beriklim sejuk ini terkenal juga sebagai desa penghasil kentang dan wortel, serta aneka jenis sayuran lainnya. Desa ini juga dianggap sebagai wilayah yang sangat cocok untuk pengembangan komoditas pertanian tertentu. Bulan September 2020 menjawabi keresahan petani di Kabupaten Ende, pengadaan Alsintan dari APBN melalui anggota Komisi 4 DPR RI Ibu Juli Sutrisno Laiskodat menyerahkan bantuan 28 unit alat pertanian yang tersebar di 9 kecamatan, di antaranya Kecamatan Dona, Kecamatan Depsoko, Kecamatan Lepkes, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Waria, Kecamatan Maurole, dan Kecamatan Kota Baru. Penyerahan yang dilaksanakan di Kabupaten Ende itu diserahkan secara langsung oleh Kadis Pertanian Bapak Marianus Alexander yang disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ende sekaligus Ketua Partai Nasdem Bapak Erik Rede. Berikut ini liputan wawancara kami bersama Bapak Erik Rede dan kelompok tani Wawamesu Desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu sebagai desa penerima Alsintan. Ini idenya untuk penanaman jagung hibrida, ini idenya dari mana Pak Erik? Idenya dari masyarakat sendiri. Saat yang bersamaan masyarakat mengusulkan bantuan Alsintan untuk peningkatan produksi hasil pertanian. Okay. Dengan demikian ada bantuan dari Ibu Juli Sutrisno, istri dari Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Beliau untuk Ende beliau menyerahkan sejumlah Alsintan yang kalau kita anggarkan dinominalkan dengan uang kurang lebih sekitar hampir 3 miliar Alsintan untuk Kabupaten Ende. Iya, sejauh ini berarti tanggapan dari Pak Victor sendiri sebagai beliau selaku gubernur itu luar biasa terhadap pertanian yang ada di Kabupaten Ende ya? Ya, beliau memang sangat intens untuk peningkatan pendapatan hasil pertanian. Beliau melalui istrinya mendorong pemerintah Kabupaten Ende dan kelompok tani untuk terus meningkatkan hasil pertanian, dan sebagai bukti konkret beliau intervensi dengan pemberian bantuan Alsintan. Oh, iya. Dan Alsintan ini baru kurang lebih 2 minggu sudah diserahkan oleh Ibu Juli melalui Kadis Pertanian, diserahkan ke kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah Kabupaten Ende. Jadi ada beberapa dan gapoktan. saya sendiri juga turut menyaksikan. Oh iya. Ya, ada banyak sekali gapoktan, sekian jenis itu bantuan. Tersebar di beberapa kecamatan ya? Beberapa kecamatan di wilayah. Jadi tidak hanya di Kecamatan Kabupaten Moni? Tidak ya, tapi di kecamatan lain juga kecamatan mendapatkan lain bantuan. ada Kecamatan Maurole,
kecamatan Kota Baru, Bawaria, Datusoko, Kelimutu, Lepembusu Kelisoke, Wolowaru, dan kecamatan Datukeli. Oh ya, luar Datukeli biasa. juga dapat yang kecamatan-kecamatan yang Betul-betul membutuhkan. betul-betul pertanian, pengembangan pertanian, hasil pertanian, beliau bantu itu. Untuk tahap pertama ini beliau bantu dengan sejumlah alsintan yang kalau dinominalkan kurang hampir 3 miliar. Hampir 3 Ya, miliar, luar 3 biasa miliar. ya. Nah, ini saja harganya 500 juta lebih. Ya. Ini traktor yang paling bagus, ya alsintan yang paling bagus yang kita miliki saat ini. Jadi dia selain bajak langsung rotari ya kan? Ya, Langsung rotari. Ya. Jadi kakak saya ini, om, adik-adik saya ini mereka sungguh berterima kasih mereka bisa memanfaatkan alsintan yang diberikan oleh pemerintah ini melalui Ibu Juli Sutrisno dari Kementerian Pertanian. Proposalnya, usulannya ke sana melalui pemerintah Kabupaten Ende, Bupati Ende, dan Dinas Pertanian. Jadi beliau di sana yang Ibu Juli yang sebagai anggota DPR RI di Dapil 4 salah satunya bidang pertanian yang memperjuangkan dan menyerahkan ini. Ya, jadi luar biasa. Jadi saya hanya menjadi kaki tangannya Ibu Juli untuk menyerahkan. Jadi saya juga melalui Dinas Pertanian yang serahkan langsung ke mereka kelompok-kelompok. Kira-kira bantuan yang sudah mengalir ini apakah ada target-target tertentu yang harus dicapai? Target yang dicapai memang kita harapkan ada peningkatan pendapatan bagi para petani sendiri. Jadi perubahan perekonomian untuk perekonomian. Yang kedua, kita mendukung program, masyarakat kita mendukung program dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, yakni program di bidang pertanian, program tanam jagung panen sapi. Jadi ini mereka sungguh mendukung walaupun belum ada intervensi budget dari pemerintah provinsi. Tapi masyarakat sendiri sudah menginisiatif dengan menggunakan alsintan yang ada. Ini Pak Erik, apakah ide untuk pengadaan ini langsung dari kabupaten yang mengusulkan ataukah Ibu Yuli sendiri ada inisiatif? Dari kelompok-kelompok diusulkan melalui saya. Okay. Saya kirim ke Ibu Juli dan usulan itu diteruskan oleh Dinas Pertanian. Okay. Dari Dinas Pertanian ke Kementerian Pertanian melalui Ibu Juli. Kelompok-kelompok itu sudah ditentukan dari sana. Saya di sini tinggal tentukan berdasarkan usulan dari masyarakat yang melalui saya. Itu ada persyaratannya nggak untuk dapat bantuan? Ya, harus pertanian saya melihat pertama sekali lihat dengan potensi pertanian. Yang kedua kemauan. Saya tidak mau alat yang diberikan oleh pemerintah itu lalu parkir. Saya senang sekali mereka ini begitu tiba alat mereka langsung luar biasa antusias bekerja. Sekali ya. Berarti ini menjawab mereka punya kerinduan. Iya, betul. Ya, memang kedepannya kita masih butuh karena di sini di beberapa titik di ASI itu airnya kurang, sulit sekali. Iya. Kita berencana untuk lakukan pemboran air tanah bawah tanah dalam. Nanti saya akan support melalui APBD Kabupaten, tapi kita juga masih butuh tangki air. Tangki air itu untuk distribusi di tempat-tempat yang sulit. Kita bantu itu. Kemarin saya survei air itu termasuk untuk rencana irigasi tertutup. Jadi nanti juga selain untuk kebutuhan rumah tangga, mandi, cuci kaki dan untuk konsumsi, untuk minum, tapi airnya juga kita akan kedepannya kita berusaha untuk membantu para petani kita. Karena saat ini dengan musim kemarau yang panjang, masyarakat kita mengalami kesulitan bahkan terancam gagal panen. Dan Ibu Julis juga sudah memberikan bantuan mesin pompa air. Itu kurang lebih hampir untuk Ende sekitar 10-12 unit. Itu kapasitas besar. Dan saya sudah bagikan ke kelompok-kelompok melalui Dinas Pertanian. Jadi bentuk bantuannya ini betul-betul transparan, Jadi dia mendali baru, ada yang permintaan, ada kelompok saya lihat ada kebun, ada sudah saya langsung kita itu. Macam di Kota Baru ada bantuan juga untuk alat untuk panen padi sambil rontok satu kali. Jadi dia langsung itu harganya kurang lebih 400 juta juga. Ya, sekitar 400 juta. Ada alat tanam padi itu dalam bentuk mesin yang sudah canggih. Jadi kita berterima kasih
kepada Ibu Juli, Bupati Ende, Dinas Pertanian, Yang cepat tentu tanggap kepada dengan yang dibutuhkan oleh ya, masyarakat ya, petani. Kementerian Pertanian dan Presiden Jokowi. Oke. Mereka luar biasa. Dan sepanjang saya selama ini, baik sebagai masyarakat, saya sudah tinggal di kampung sekian lama, mungkin baru bulan ini kemarin Ibu Juli bisa bantu ini. Oh, ya. Ya, melalui pemerintah kabupaten, usulan pemerintah. Masyarakat memang mereka mengusulkan melalui saya. Ya, kelompok-kelompok. Lahan yang digarap berapa hektar nih? Untuk sementara di sini sekitar kurang lebih 4-5 hektar. 4-5 hektar. Itu harus patokan ataukah memang? Ya, ini namanya kerja harus ada target. Ada target. Karena kita kurang apa lagi sekarang, Alsintan sudah ada. Oh, iya. Ya, tinggal masyarakat sendiri. Berarti pengolahan lahan tersebut tuh pakai berdasarkan gapoktan ya? Bukan gapok, kelompok sendiri. Kelompok sendiri ya, kelompok sendiri Pak ya, tidak berindividu. Ya, kelompok. Ini operatornya Theodorus Noro. dengan Bapak Theodorus. Ya. Bapak Theodorus, bagaimana tanggapan Bapak dengan bantuan yang diberikan oleh Ibu Juli melewati beliau Bapak Erik Rede? Ya, kami sangat bersyukur dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Erik Rede, Bapak Bupati, Ibu Yuli, dengan Gubernur. Kami dengan bantuan ini kami memudahkan pekerjaan kami. Harapan Bapak ke depannya bagaimana? Apakah harus ada bantuan-bantuan lagi atau ada perubahan untuk petani ke depannya atau bagaimana? Ya, harapan seperti itu. Ya. Ya, kan namanya depannya jangka panjang, masih panjang. Biar bagaimanapun kami masih butuh bantuan. Ya, luar biasa bahagia Pak ya. Bahagia. Jarang ada anggota dewan masih care, masih peduli dengan petani ya Pak ya. Ini teman-temannya Pak ya. Ini termasuk kelompok, ketua kelompok. Ya. Ini sistem bagi kerjanya bagaimana? Pagi, siang atau bagaimana Pak? Tergantung kami full Ibu. Oh full ya. Bapak? Terima kasih, saya ini sebagai ketua kelompok Tani Solidaritas di Desa Wolokelo. Oke. Yang pertama sekali saya merasa bangga dan berterima kasih yang paling pertama kepada Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ende, Bapak Irkos Emmanuel Rede, dan Ibu Juli, dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende yang sudah memberikan kemudahan untuk kami kelompok tani. Artinya bahwa ternyata dari pusat ke kabupaten itu cepat tanggap dengan kekurangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk kedepannya bagaimana? Untuk kedepannya harapan kami supaya tetap ada dukungan dari pihak pemerintah. Supaya mungkin ada kesulitan di kelompok, bisa dukung kami. Sejauh ini komunikasinya baik-baik aja? Baik-baik saja. Ya. Ada target untuk panen tahun ini, harus target? Kalau untuk target tahun ini kami rasa belum bisa kami prediksi karena ini kemarau panjang. Kemarau panjang. Jadi. Tapi ada trik-trik tertentu ya Pak Ketua, maksudnya supaya jangan sampai gagal panen lah. Iya. Kita siapkan. Iya. Okay. Yang lebih jelasnya ini Om ini yang milik lahan di sini, dia lebih tahu kondisi ini. Nanti kalau air itu kita akan kebetulan air ini juga ada, kita juga akan siapkan mesin standby kan, mesin pompa air. Mesin pompa Air kita cukup, sumber air di bawah, kita pompa ke sini, tampung di sini, kita siram. Jadi untuk jagung ini saya pastikan kita optimis, kita sukses. Ini Pak Ketua, kalau seandainya yang punya lahan ini, ini Om, Bapak, mari Pak. Dengan Bapak saya? Emmanuel Putu. Oh ya Pak Emmanuel. Ketua BPD, mantan Kades, pemilik lahan, laki. Komplit Pak ya, komplit sekali. Ya. Ini yang punya lahan, Bapak betul-betul bijaksana memberikan kesempatan kepada kelompok tani untuk menggarap lahan di sini. Itu bagaimana ide menerima bantuan ini awalnya bagaimana? Saya melihatnya bahwa dengan adanya traktor besar ini paling tidak bahwa membantu sekali. Kebetulan saya punya lahan ini ya, memang membutuhkan traktor seperti ini. Ya. Ini Pak Ketua dengan pemilik lahan kan ini sudah piawai sekali ya, maksudnya sudah berpengalaman lah di pertanian. Ini kalau targetnya seandainya kita berdoa banyak tidak terjadi gagal panen, ini kira-kira diprediksikan berapa gitu? Kalau jagung kalau dulu kalau orang tua kami dulu kan pakai pacul. Iya. Itu 1 tahun 2 kali. Jadi sekarang begini ini dalam setahun lah berapa kali panen? 2 kali biasanya. Kalau penghasilan kasarnya Pak, kalau seandainya tidak terjadi 1 hektar biasanya sekitar 8 ton. 9 ton Ibu ya. Karena dulu juga pertanian sering ini
di sini nih, Oh, saya iya. punya lahan sini ya. Berarti ditargetkan seandainya kalau memang tidak terjadi gagal panen, Iya, iya. per 8 dikali 4 bisa 32 ton ya Pak. Kira-kira Ya? begitu. Tapi kalau gagal panen karena ini sebelah sana ada sumber air, di bawah ada sumber air juga. Jadi sudah siapkan mesin isap air dengan Pak Erik mereka. Jadi saya pikir bahwa untuk gagal panen tidak. Kira-kira tidak, begitu. kita berdoa bersama Pak. Iya, iya, iya. Pak Erik, ini belum ada koperasi yang mewadahi. Kalau jagung permintaan cukup banyak. Jadi banyak. kita Jadi tidak mampu. dijual manual tidak butuh Orang harus langsung sampai- butuh, orang langsung langsung panen. masyarakat. Pertama langsung Langsung, ke sini. langsung. Masyarakat, ya. Kira-kira. Pak Erik, Ya. kedepannya ada sedikit sepatah dua kata untuk para kelompok tani, supportnya buat mereka untuk kedepannya, dan harapan dari bapak-bapak ini supaya mereka jangan ditinggalkan ya. Tenaga ada, tapi istilahnya fasilitasi dorongan kita butuh ya bapak-bapak. Ya, jadi kehadiran saya di sini, saya mau langsung pantau mereka. Betul tidak mereka Betul-betul. minta sesuai dengan peruntukannya. Tapi saya lihat mereka sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memastikan kesiapan lahan untuk menghadapi musim tanam. Ya, di Oktober ini saya minta harus segera tanam. Begitu hujan turun pertama langsung tanam. Selanjutnya dia mau panas dingin, kita intervensi dengan sumber daya air yang ada. Berikut saya juga ingin memfasilitasi terus mereka. Mungkin ada kekurangan biaya, sedikit-sedikit saya bantu mereka. Dan sebetulnya selain itu juga saya ingin memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa masa depan kita itu sebenarnya ada di pertanian. Betul. Masa depan Ende sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam kita, pertanian mesti harus kita letakkan menjadi leading sector utama. Ya, dan saya ingin mengajak sifatnya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat petani. Kita paling mulia kerjanya dan kita memberi hidup untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Itu tujuan saya. Saya terus lakukan pendampingan dan juga terus memotivasi para petani di Kabupaten Ende tercinta ini. Mari tidak saatnya kita punggungi kebun kita. Kita manfaatkan potensi sumber daya alam tanah yang kita miliki untuk peningkatan ekonomi kita. Ada 4 faktor ekonomi sudah kita penuhi. Keahlian kita tiap hari kan berkebun. Skillnya oke. Yang kedua modal. Modal ini kan peralatan sudah ada, ya kan? Mungkin juga kita ada modal secara pribadi tentu ada. Lalu kemudian iklim kita hujan memang panas panjang tapi hujan, tapi kita sudah ada Alsintan, ada mesin pertanian yang membantu kita. Ya, lalu kemudian faktor yang terakhir modal sudah ada. Modal tanah, skill dan iklim ini 4 faktor ekonomi sudah komplit. Tinggal bagaimana kita mau merubah diri kita tidak, merubah hidup kita tidak. Kalau mulai berubah, masih sudah saatnya. Kenapa? Karena dulu kita petani masih banyak tradisional. Kebun, kalau kita pergi kebun, umami dulu kan bah, pegangan sebagai loan, kapan baru kita hidup sejahtera kalau kebun begini. Tapi karena memang medannya, sehingga sekarang di tempat-tempat yang bagus, yang bisa menggunakan Alsintan yang ada, kita gunakan yang besar. Kalau yang di daerah-daerah yang pegunungan, kita gunakan yang kecil. Kedepannya kita berusaha untuk datangkan ekskavator untuk cetak lahan. Saya akan usahakan harus ada ekskavator untuk standby kan untuk para petani kita yang mau butuh. Kita tinggal mungkin sharing budget bagaimana kedepannya dengan dana desa. Kita akan komunikasikan supaya dengan biaya yang murah ya untuk pemeliharaan saja. Sehingga para petani kita ini depannya harus betul-betul menjanjikan masa depannya. Banyak anak-anak kita beralih ya profesi dan bahkan mereka tidak mau jadi petani. Dan padahal petani itu kerjanya paling mulia dan paling aman itu adalah petani. Coba kita lihat ketika dunia kita dilanda pandemi COVID-19, yang concern dan yang tidak mati itu hanya petani. Ya, tidak mati dalam maksud usaha, tidak mengandung karena ketersediaan pangan. Oke. Nah, tapi kalau usaha pariwisata dan lain-lain, usaha-usaha lain jual jasa, semuanya tidak bisa jalan. Kalau petani, lihat saja. Pandemi Covid, lihat di kebun-kebun kita bagus. Ya kan? Lalu kemudian para petaninya menghidupi masyarakat lainnya, sesama lainnya. Itu petani. Kalau andai kata petani tidak bekerja,
maka kita ambil dari mana. Nah, maka saya salut dengan Menteri Pertanian, dia katakan bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo, dia katakan petani harus terus bangkit dan bekerja. Ya, petani tidak kenal COVID-19. Petani hanya tahu di kebun udara segar, kita bebas dari COVID. Dan saya hampir setiap minggu saya lakukan pantau, dan saya juga mau berkebun. Dari segi 4-5 hektar ini mungkin saya sendiri 1 hektar. Ya, saya yang lainnya saya punya kelompok ini mereka saya fasilitasi. Kebetulan ini Om ini juga pemilik tanah, mas laki, keluarga kan bisa negosiasi. Saya intinya bahwa mereka sejahtera, itulah saya punya harapan. Ya, tahu juga supaya mereka juga lihat betul tidak petani minta traktor di Juli seperti saya sampaikan tadi, mereka gunakan tidak. Saya ingin pastikan kelompok tani tidak abal-abal. Jangan sampai barangnya ada tapi barangnya parkir. Ya, itu yang kita tidak harapkan. Ini dengan budget yang begitu besar, lalu begitu datang ke petani sampai di sana parkir di samping rumah, parkir di mana-mana. Oh, saya tersayat sekali saya punya hati ini. Tapi kalau kita datang mereka sementara di kebun mereka bekerja, dan saya cek terus tiap hari mereka selalu di lapangan. Jadi tidak hanya olah mereka punya kebun kelompok, tapi masyarakat lain yang membutuhkan, hampir selama ini mereka layani masyarakat yang lain. Ya, dengan biaya yang relatif sangat murahnya untuk pemeliharaan. Jadi itu dari saya, mungkin tambah dari Sore ini Siga Flores TV kembali bertemu dengan salah satu tenaga ahli, Ibu Juli, Bapak Berlin Woda. Beliau akan menanggapi secara langsung mengenai bantuan yang telah disalurkan ke beberapa kecamatan dan beberapa kabupaten. Oke Pak Berlin, ini bagaimana Pak Berlin menanggapi bantuan yang disalurkan langsung, menjawab kegalauan petani selama ini Pak Berlin? Baik, terima kasih. Jadi melalui Ibu Juli Sutrisno Laiskodat, kebetulan di Komisi 4 yang membidangi pertanian salah satu bidangnya. Jadi beliau mencoba menjawab kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores dan beberapa kabupaten di Pulau Flores. Salah satunya beliau menjawab dengan memberikan bantuan berupa Alsintan dari beliau bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, sehingga bantuan tersebut sudah bisa sampai, dan diharapkan para petani kita untuk menggunakan dan bekerja secara profesional dengan menggunakan alat ini. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, bahwa alat ini jangan sampai hanya diparkir. Betul. Ya, betul. jangan sampai bantuan sudah diterima, sudah sampai ke tempat, tapi tidak digunakan. Nah, itu yang kita tidak mau. Itu Ibu juga berpesan bahwa alat sudah sampai harus digunakan untuk menjawab kebutuhan para petani. Ya. Dan mungkin dari saya itu saja, Ibu. Bisa dibayangkan apa jadinya kita bila tidak ada petani. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Wakil rakyat dan pemerintah sudah seyogyanya bahu-membahu menyemangati mereka lewat bantuan-bantuan dan pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Dari petani kita bisa memperoleh pelajaran untuk selalu tekun bekerja dan rajin menabur. Karena nanti pada saatnya kita sendirilah yang menuai hasilnya. Tetap semangat pahlawan pangan kita. Semoga saja para petani bisa lebih meningkatkan perekonomiannya. Sudah saatnya kaum muda kita tidak malu lagi terjun di sektor pertanian, memikul pacul, menanam benih, dan memanen. Mari kita sepakat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai ujung tombak ekonomi di masa pandemik ini. Tetap semangat pahlawan panganku. Siga Flores TV melaporkan dari Kabupaten Kelimutu.